Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? I'm blessed. I'm blessed. Ya. Nama Tuhan, mari kita mulai perayaan ibadah pada hari ini. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu untuk menuntun langkah-langkah kami hingga pada saat ini kami berada di tempat ini. Kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu, kami merayakan kebaikan-Mu, kami merayakan perbuatan-perbuatan baik-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menikmati semua apa yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami pada hari ini, sehingga ke depan Tuhan kami bersaksi, kami memuliakan nama-Mu Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, mengucap syukur, berkati ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir, dan ya segala sesuatu yang Kau jadikan Tuhan, Kau nyatakan juga di depan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom keluarga PCC. Shalom. Selamat pagi semua. Pagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita saat ini berada di sini itu semua karena kebaikan dan kasih Tuhan. Mari keluarga PCC kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan Yesus melalui pujian dan penyembahan kita. Berikan pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Segala puji, kemuliaan dan hormat kita bagi Dia, Raja segala raja.
kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dipersilakan. Ada yang mau kesaksian? Saya mau memberi sedikit kesaksian waktu KKR yang belum lama ini ke Purworejo. Waktu kami mau berangkat itu saya ada perasaan senang karena sebenarnya pada awalnya kan istri bersedia untuk ikut, tapi entah karena sesuatu hal istri tidak jadi berangkat. Di situ kesaksian saya itu ada perasaan seperti ada kekhawatiran sendiri, dan dalam hati itu memang ada perasaan malas sekali untuk berangkat. Tapi seperti gembala saya bilang, kalau memang untuk pelayanan Tuhan segala sesuatunya pasti akan berjalan dengan baik. Maka dari itu saya tetap berkomitmen berangkat, dan ya puji Tuhan walaupun perjalanannya agak luar biasa, tetapi acaranya berjalan dengan baik dan selesai tanpa suatu halangan apapun, dan bisa selamat kembali ke rumah. Dan ternyata benar jika memang sepenuh hati untuk melayani Tuhan, apapun itu yang kita khawatirkan itu tidak akan terjadi dan semuanya akan berakhir dengan baik. Luar biasa ya kesaksian ya. Nah sebelum itu mau tanya dulu. Waktu di gereja, kita dimelayani di Gereja Kristen Alkitab Indonesia di Kulon Progo. Ya, di situ juga saya juga baru pertama kali itu melayani KKR. Yang tadinya pede banget kalau outbound pede ya. Tapi kalau KKR memang belum pernah. Dan pasti akan ada banyak hal yang harus dipersiapkan, dan itu mempersiapkan 3 materi dan 3 ibadah yang berbeda. Nah saya mau tanya Mas Yudi nih, ketika melayani di sana, ketika ibadah KKR, kemudian ibadah minggu, ya kan, ibadah kaum wanita ada ikut ya? Ikut ya. Nah apa yang dirasakan atau yang dialami ketika ibadah di situ? Ya seperti saya bilang tadi, selama pelayanan tersebut saya bisa fokus, dan ya perasaan damai sejahtera aja, tidak ada kekhawatiran yang ditinggalkan di rumah. Jadi lebih baik diajak apa ditinggal lagi? Aja. Terima kasih Mas Yudi ya. Iya. Memberkati. Memang luar biasa. Kemarin saya juga bersaksi ya di Kulon Progo kemarin. KKR dihadiri oleh sekitar hampir 50 orang, dan puji Tuhan ketika firman diberitakan, ya, gini, pada awalnya saya tidak pede dengan apa yang namanya KKR kan ujian wahyu. Ujian KKR berbeda, hampir berbeda dengan ujian ibadah biasa, ya kan. Aku nggak pede memang, saya nggak pede. Kemudian juga puji Tuhan saya punya tim kerja yang solid kami gunakan. Kenapa solid? Karena kami sama-sama ingin mempersembahkan yang terbaik. Ya, dan PSC kami ada Ibu Linton, ya, dia punya kerinduan itu sudah 1 tahun lebih untuk melayani di gereja masa kecilnya dia. Ya, itu kerinduan yang luar biasa yang disampaikan ke kami setahun yang lalu, dan kemarin dari ini kami bisa mewujudkan sesuatu yang bukan persiapan 1 tahun dahulu ya, tapi persiapannya juga tetap mendadak. Karena apa? Kami sesuatunya sangat mendadak, kebutuhan, kebutuhan semuanya sudah mendadak. Tapi tujuan semuanya dicukupi sama Tuhan di sana. Ya. Nah, dan diberkati dengan keluarga gembala di situ. Ya, sangat diberkati di situ karena mereka menyambut dengan baik, mereka welcome, dan mereka mengusahakan untuk tidak hanya jemaat mereka datang, tapi beberapa gereja juga diundang. Jadi kita belajar bahwa di desa pun mereka ingin berbagi berkat. Sangat luar biasa sekali kesatuan mereka, dan mereka datang dan sukacita. Ya. Ketika mereka ujian penyembahan, nanti kalau sudah lihat videonya kan, itu mereka sangat antusias, mereka bersukacita, ya kan.
Jadi dari situ sangat diberkati sehingga ya saya kepede itu sukacita ya kan, ternyata dari kesederhanaan pun Tuhan angkat itu dari sesuatu yang luar biasa. Amin. Ya. Nah kemudian ketika saya memberitakan firman tentang kesembuhan saat itu juga ya, kita sudah merasakan bagaimana, karena apa? Kita KKR bukan KKR mujizat ya, tapi KKR pemuritan. Jadi bagaimana di situ ada mujizat, tetapi juga ada pembelajaran, pengertian, dan mereka tidak hanya menerima mujizat, tapi hidup di dalam kesehatan, dalam berkat-berkat Allah. Nah kemudian ketika dari hampir 50 orang itu dilayani, kita semua juga mereka berjuang mereka lahir baru dan mereka terima semua apa yang mereka inginkan. Aku percaya karena apa? Janji Tuhan. Saya tidak melihat, kita nggak belajar melihat dari kenyataan. Mungkin kakak dibuangkan tidak sembuh saat itu juga, ada juga yang sembuh saat itu juga. Tapi kita percaya dengan firman bahwa kesembuhan sudah menjadi milik mereka. Kesembuhan sudah ada dalam kehidupan mereka. Ya bagaimana mereka mengakses berkat. Amin. Nah dari KKR, kemudian dari ibadah hari Minggu, kita sungguh sangat diberkati. Karena mereka sungguh merindukan dan kita sudah diperseni kapan tempat kami dan gereja di Purworejo juga. Dan nanti tidak Tuhan kita bekerja sama dengan Tuhan kapan itu dinyatakan, karena Tuhan pasti mau. Dan itu adalah hatinya Tuhan untuk kita datang bisa datang ke tempat-tempat untuk kita menambahkan ya. Siapa yang diberkati dengan acara kemarin ya saya? Amin ya. Kita mau masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Budi Cipto. Kita berdoa dulu. Bapak kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Tidak ada yang ketinggalan, semuanya sempurna Tuhan, karena Engkau sempurna melakukan semua. Dan makanya finish Tuhan, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang terlupakan. Hari ini kami mau menikmati semuanya itu Tuhan. Termasuk hari ini kami mendengar, kami menerima kesaksian sharing tentang firman-Mu, Injil kasih karunia-Mu melalui hamba-Mu Evangelis Budi Cipto Tuhan. Berkati Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menerima semuanya itu lengkap, tidak ada satu pun yang tercacat, dan itu tertanam kuat di dalam setiap hati kami yang syukur. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap menerima yang terbaik daripada Tuhan berkata amin. Shalom keluarga PCC. Puji Tuhan ya. Mereka. Kita akan mengulas soal Esther. Tapi saya akan sharing ya. Siapa Esther? Esther saya. Siapa Esther? Kita akan sharing. Esther yaitu nama Ibrani-nya Hadassah. Seorang gadis Yahudi yang menjadi ratu Persia, istri dari Ahasuerus. Dalam situasi yang sangat sulit, dia diangkat ratu di sana meskipun berasal dari bangsa yang teraniaya, dan kemudian mengambil peran aktif dalam menyelamatkan bangsanya kehancuran. Melihat kasih Esther sebagai contoh iman, pengorbanan, dan panggilannya menunjukkan bagaimana Tuhan menempatkan seseorang untuk sesuatu tertentu. Jadi Esther memang sudah dipanggil rancangan Tuhan ya, Esther itu ya. Panggilan dan posisi yang istimewa bukan kebetulan. Esther tidak berada di istana secara kebetulan, muncul dia sebagai ratu, bagian dari rencana Tuhan. Di bawah posisi Esther, walaupun tanpa sebagai kehormatan dunia, adalah sarana untuk tujuan rohani. Maka tujuan Tuhan itu pasti dalam hidup kita adalah rohani, dimana makanya kita kan harus tahu ya siapa panggilan kita. Nah, makanya nanti dari sekian warga PCC
kalian kan sudah ada panggilan siapa kemarin ya, bos nanti besok kamu yang menjelaskan, ini kan silahkan jelaskan. Itu semua ada, kita dipakai menjadi rohani dari Tuhan untuk pesan rohani ini. Nah, konflik di antara keselamatan dan keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Esther menghadapi dilema dia dan selamat secara pribadi atau mengambil resiko untuk berbicara kepada raja demi menyelamatkan bangsanya. Nah, ini Esther ini luar biasa tangguh ya, karena dia tidak mementingkan dirinya, tapi mementingkan seseorang ataukah suatu bangsa. Ini luar biasa. Esther itu kan bukan siapa-siapa, bukan turunan raja juga, tapi karena dia terima panggilan itu dan dia mau melakukan, makanya dia diangkat menjadi ratu yang sangat terkenal kan. Meskipun resikonya adalah menyawanya sendiri, dia tetap fokus dan percaya ya bahwa dia akan menyelamatkan bangsanya. Bahwa iman kadang menuntun langkah kita yang sangat berani dan pengorbanan. Nah, iman berani itu cuma tidak hanya kita harus berani, tapi kalau kita dituntun Tuhan itu pasti. Kan Mas Yudi ya, pasti berangkat tetap dan tinggal di rumah pasti tetap aman. Penting berpuasa dan doa sebagai persiapan untuk bertindak sebelum Esther mendekati raja. Yang secara hukum dan adat bisa membahayakan hidupnya. Kan seorang ratu kalau nggak dipanggil sama rajanya berbahaya ya. Tapi ini nekat. Saya ini nekat ya. Acara Purworejo itu nekat. Dia meminta agar orang Yahudi dan di susah itu berpuasa berdoa selama 3 hari, dan ini menunjukkan bahwa keputusan besar yang sesuai kehendak Tuhan seringkali masuk melalui persiapan rohani. Waktu panggilan khusus, Mordekai mengatakan kepada Esther ada di kitab Esther 4 ayat 14 ya, bahwa mungkin Esther telah menjadi ratu menggunakan ayat tersebut sebagai dasar bahwa Tuhan menempatkan orang di dalam posisi tertentu agar pada saatnya mereka bisa menjadi instrumen penyelamatan, berkat atau perubahan. Nanti bisa dilihat di ayat di Esternya ya, ayat 14. Nah, tinggal kita kalau kita mau bergerak, itu Tuhan pasti akan menolong kita apapun pekerjaan dan apa yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Tinggal kita kita berangkat, kita fokus saja sama Tuhan, pasti Tuhan akan bertindak menolong kita. Apalagi ini semua kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan, di mana jiwa-jiwa itu kita akan menemui jiwa-jiwa di mana mereka akan dilepaskan dan menjadi hidup merdeka ya. Kemuliaan Tuhan di atas segala keadaan menekankan bahwa Esther menjaga hati dan fokus agar Tuhan lebih utama daripada kenyamanannya, keamanannya, identitasnya duniawi atau rasa takut. Esther tidak membiarkan situasi sulit membuatnya mengutamakan keselamatan sendiri, tetapi memilih untuk memuliakan Tuhan dan memenuhi panggilannya. Ya, dia memang dipakai Tuhan dari kecil atau memang dari orang tuanya sudah nggak ada ya Esther, dia ikut mamanya. Dia sudah merasa panggilan dan dia bisa melakukan itu semua. Sukacita dan kemenangan sebagai hasil dari mana, tetap meskipun prosesnya penuh ancaman hukuman mati, konspirasi, pada akhirnya Esther dan bangsa mengalami dari kehancuran, dan institusi Purim didirikan sebagai peringatan. Makanya dari Purim itu kan diperingati atas kemenangan apa? Karena itu akibat dari Esther ya, dia berani melakukan semua. Nah, kalau kita bersama Tuhan tidak usah takut, apalagi memang ini pekerjaan Tuhan. Dan mendefinisinya mengajarkan bahwa Tuhan itu bekerja bahkan ketika keadaan tampak mustahil. Makanya kita anak-anak Tuhan, ya kan, sisi ya, kita sering melakukan segala sesuatu pekerjaan Tuhan, semuanya harus kita
percaya Tuhan akan melindungi dan semua akan diselesaikan sama Tuhan. Itulah tokoh Esther yang sebegitunya, yang dari dulu sudah kita mengerti ya. Esther luar biasa. Sebagai aku melihat aku sendiri sebagai Esther, aku melakukan ini semua sampai hari ini saya ada di sini, saya juga tidak tahu. Tapi dari kecil saya tahu pasti dari kandungan mama saya yang terpandang. Karena dari keluarga besar hanya saya yang Kristen. Akhirnya saya ada di Manggar ini dan saya mengabarkan Injil. Sampai hari ini keluarga besar saya 80% sudah percaya dengan Yesus. Tadinya satupun tidak ada dari keluarga besar saya yang percaya. Saya percaya. Saya yang jadi Esther ini. Makanya saya sampaikan, kekuatan itu bukan dari saya, tapi memang saya berani, wani nekat apapun itu. Tapi waktu dulu saya tidak berdasarkan Tuhan, tapi saya tetap nekat. Tapi itu semua kan kalau saya sudah dikatakan dari lahir, berarti ada campur tangan Tuhan. Dan sampai ada di Tuhan ini, evangelis, saya tidak menginginkan, tapi saya diberi. Saya tidak mengejar, bahkan saya sekolah, saya lupa 14 tahun saya sekolah untuk mengejar evangelis atau apapun itu, saya lupa. Sampai akhirnya Tuhan kasihkan evangelis seperti di peteraikan ya. Saya sangat luar biasa pekerjaan Tuhan dalam hidup saya ini. Makanya saya tetap fokus, tetap melayani Tuhan, dan kepercayaan itu makanya kita dari dasar. Dari saya tidak tahu sampai hari ini visi kalau sama SRC ministry itu ya kita kerjaan aja. Tapi disitulah kita mulai bertumbuh. Dan ada keluarga besar di sisi ini kita melakukan semuanya ya. Kita juga bangga keluarga bisnis ikut melakukan ini semua. Kalau saya sendiri bersama-sama juga gak bisa. Makanya kita sama-sama membangun di sisi ini juga bukan untuk posisi, tapi di mana Tuhan akan bekerja lebih. Tuhan menempatkan Esther dengan tujuan bukan berada di istana atau beruntung, melainkan karena rencana Allah. Ya kan? Semua ini rencana Tuhan. Pastinya kalau kita percaya, dipikir memang endingnya kita mengalami hal-hal yang tidak baik karena kita berpikir tidak baik. Tapi jangan berpikir yang tidak baik. Apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita itu pasti baik. Cuma saja memang kita selalu menyalahkan Tuhan. Kok yang ini Tuhan? Ya kan? Itu kita saat berjalan bersama Tuhan pasti iblis banyak yang menipu kita. Kita dirusui ya. Tapi fokus saja dengan Tuhan. Seperti keberangkatan kita yang tadi sudah disaksikan sama Mas Yudi, Samuel, itu tidak mudah. Bagi saya pelayanan ini yang sangat lebih berat. Berat sekali, biasanya saya berani nekat. Semuanya saya lakukan. Saya tidak ada perencanaan apa, berangkat, oke, berangkat. Tapi pada hari satu hari sebelum kita bergumul ya, ini bagaimana berangkat? Oke, berangkat. Kita persiapkan berangkat. Tapi memang ada kendala-kendala. Tapi kan kita tetap fokus. Kita berangkat, kita koordinir. Tapi hal kurang satu memang benar. Ini sangat berat. Satu itu sakit. Kan kemarin dia sakit, memang sakit. Tapi hal kurang satu hari kita berangkat itu dia fatal sakitnya. Rumah kan dia banyak yang tahu itu malam berangkat ada tidur di rumah saya itu satu subuh. Itu saya berat sekali. Saya cuma Tuhan, saya tidak bisa berangkat. Tapi kan biar Samuel lah dengan kalian yang berangkat. Itu saya sangat berat sekali karena kondisinya koma. Tapi saya berpikir, saya tahu Samuel kamu berangkat ngomong tidak, saya tidak tekan, tapi saya punya hikmat
dan saya punya kekuatan, saya harus berangkat. Santoso harus tak tinggal. Saya percaya sama Tuhan. Saya dalam hal saya berpikir bahwa kalau saya berangkat pekerjaan Tuhan pasti Santoso sembuh. Itu gitu ya secara. Tapi saya percaya, saya berangkat Santoso nggak ada. Saya akan berpisah dengan Santoso. Saya tidak bisa mendampingi dia. Saya tahu itu. Cuma waktu berangkat saya sudah bisik ke telinga dia bahwa aku berangkat Santoso, kamu diam ya. Saya berangkat, saya percaya Tuhan. Tuhan, kalau saya berangkat Santoso sembuh. Tapi saya bilang, Pak Santoso pasti tidak ada. Tapi saya percaya. Berat di situ. Tapi titiknya oke lah. Waktu Minggu setelah ibadah, betul Santoso nggak ada. Tapi malamnya kan kalian tahu ya, saya di call. Dia harus mendengarkan saya. Santoso mau ketemu. Mau soal aku. Dia mana? Santoso pergi ya, tenang ya. Betul. Terus dia dibawa ke rumah sakit. Terus memang dia sudah ada, tapi sempat dia dibawa ke rumah sakit. Itu memang berat bagi saya untuk melakukan, tapi itu saya percaya, saya berangkat. Seperti itu Mas Didi, tidak mau ketinggalan sama Santoso. Ya begitulah. Ya. Kita memang harus melakukan segala sesuatunya dengan hikmat. Dan saya percaya sih Tuhan akan melakukan segala sesuatunya, kita diberi hikmat. Saya juga kepergian Santoso tidak bilang akibat dari saya harus pergi, ya kan? Tapi saya berhikmat bahwa pekerjaan Tuhan lebih penting. Nah, dari situ banyak belajar. Saya mau lebih lagi belajar untuk menundukkan diri. Apa yang Tuhan harus kasih, Tuhan beri aku kekuatan untuk terima segala sesuatunya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih. Saya bersama tim lebih lagi, ayo kita bangun ya. Keberanian mengalahkan rasa takut. Esther harus menghadapi kemungkinan kematian ketika masuk menghadapi raja tanpa dipanggil. Prinsip iman menurut taat kepada panggilan Allah lebih daripada mempertahankan kenyamanan dan keamanan diri. Dalam ayat Esther 4 ayat 16, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, ini Esther sangat luar biasa ya. Dia sudah kalau orang sekarang kita ini ya cewek ya, sudah diangkat jadi ratu. Wah, kenapa aku harus ngurusi orang lain, apalagi orang banyak. Sudah jadi ratu, lebih baiklah aku akan menikmati jadi ratu. Dia tidak pernah menikmati kekayaan, puji-pujian. Tapi Esther ini benar-benar dia melakukan berani ya. Dia ambil keputusan untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, kita sebagai Esther di mana kita harus menyelamatkan keluarga kita, teman kita, sahabat kita. Ya, dengan siapa saja kita akan bekerja bersama Tuhan. Puasa dan sebagai persiapan sebelum bertindak, Esther meminta seluruh umat Yahudi di Susa berpuasa dan berdoa. Nah, makanya karena dia sebuah ratu, dia bisa menghalau atau menyuruh orang, tapi untuk kebaikan pekerjaan Tuhan, dia punya otoritas itu. Tapi semuanya itu tidak sia-sia. Akhirnya juga semua diselamatkan ya bangsa Yahudi dengan adanya Esther, seorang wanita. Kita bahagia sebagai wanita ya. Hidup wanita merdeka. Iman tidak hanya berani melangkah, tapi juga mengandalkan kekuatan Tuhan melalui doa. Nah, kita kuat. Bukan hanya kita berpuasa dan berdoa, tapi kita mengandalkan Tuhan. Intinya di situ. Kita berdoa terus, berpuasa 40 hari, tapi tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya, tidak bisa sampai. Kita percaya dan berdoa,
kita biasanya doa sepakat, ya, itu akan terjadi. Di mana 1-2 orang berdoa, kita akan sepakat, semuanya akan terjadi. Bisa saja dia demi kenyamanan, tetapi dia memilih menanggung resiko demi bangsanya. Dia Esther ini berani berkorban, ya, menanggungkan hidupnya. Pada saat seperti kita ini, kita menghadapi segala sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat, dan kita menanggung semuanya. Kita terutama banyak mengalami beberapa tekanan, apapun itu, katanya dari Tuhan, banyak musuh, apapun itu, ya kan, saat melayani atau kita hidup sebagai di dunia ini. Tapi kalau kita hidup bersama Tuhan, kita pasti percaya, fokus, dirasani, terserah, pokoknya aku fokus with Tuhan. Dan hidupku yakin bahwa hidupku aku melangkah itu bersama Tuhan, tidak akan pernah Tuhan itu melencengkan. Tapi ingat, jangan kita yang melenceng dari jalannya. 1 cm, 2 cm, 3 cm, bisa 1 meter melenceng. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, itu kita enak dikendalikan. Mau melenceng gitu, dari kemarin ya, bagaimana kita berangkat perjalanan itu diartikan kalau kita dalam perahu kita. Bodoh. Banyak kita tidak pakai mobil. Mobil apa? Saya yakin dengan motor ini bisa berangkat. Apa ada jalan lain? Tidak ada. Kalau saya lewat jalan lain tidak sampai mana. Nah, kita harus melewati begitu sangat terjalnya. Kemungkinan kemarin yang berangkat baru kemarin melewati jalan itu, ya. Bagaimana Bu Yuli? Dia biasanya lewati jalan yang luar biasa, tapi ini sangat-sangat katanya luar biasa, ya kan? Sampai turun dan dorong, ya, jalan, ya, malahan. Tapi di situ kita Mbak Yuli sekarang kan lebih luar biasa, karena melewati tempat yang tidak biasa. Biasa cuma ketemuannya ya, kenaikannya sedang. Tapi kemarin kan diuji, ternyata bisa melalui sampai pada tempatnya, di mana kita bertemu dengan anak-anak Tuhan, kita bertemu saudara-saudara kita ada di sana, dan kita bisa membuat menjadi tenang di sana, kita bersuka cita di sana, ya, menikmati tempat yang luar biasa. Nah, itu artinya kita dimana kita percaya kita sampai di atas itu kita akan ketemu Tuhan. Luar biasa, ya, kita bersuka cita kan di sana kita ketemu Tuhan. Mungkin kita akan berangkat lagi, jadi kita sudah ada masalah kan, banyak seperti itu. Nah, kalau kita mengalami hal-hal yang lebih berat lagi, ya kan, lebih sulit lagi, ora iso, mengiris tak lalu, ya kan, tinggal sekarang motornya diservis saja, atau mungkin di markup, ya, Mas Yobi, ya, kalau mungkin di setel apa-apanya tuh biar lebih kenceng naiknya, ya, karena punya orang desa-desa itu lebih kenceng itu naik. Nah, tinggal kita dibenahi imannya, ya, supaya naiknya lancar. Begitulah. Kalau itu saya definisikan untuk diri saya sendiri seperti itu. Untuk saya sharekan, dimana kita akan ingat, pasti kita akan ingat terus, dimana kita bisa menaik puncak itu. Kalau kita seperti katanya hidup kita ada di ujung telur, ya, di ujung tanduk telur, telur di ujung tanduk, ya, tidak mungkin. Telur di ujung tanduk, kan. Kita mungkin kalau kita di bawah nggak bisa jadi naik, ya kita nggak jadi di sana loh, ternyata nanti kita modal nekat. Nah, jangan melihat kita masalah kita seperti itu, ya, telur di ujung tanduk. Jangan dipakai lagi bahasa itu, karena nyatanya kita kan sudah melewati, ya kan. Nah, berarti semua masalah itu bisa teratasi dan bisa diselesaikan. Karena apa? Kita bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Semua masalah pasti Tuhan selesaikan. Jangan tertipu oleh iblis.
kamu punya masalah besar ini, tidak bisa selesaikan, kamu pasti seperti ini. No, jangan percaya. Jangan percaya bisikan iblis. Iblis itu hanya menjadikan kacau, tapi fokuslah pada Tuhan. Kalau kita dikasih masalah, ada masalah, jangan dianggap masalah, biarkan saja, karena kita tahu ujungnya Tuhan. Pasti kita akan kuat dan menang. Kan kita sudah pakai slogannya, dan kita menjadi iman kita merdeka. Nah, kita akan dimerdekakan. Iblis akan takut. Iblis takut sama saya. Walaupun dia lihat aku, dia tidak mau. Itu merdeka, tidak mau. Dia takut kan. Nah, saya bisa melihat, tapi tidak bisa melihat iblis. Tapi iblis melihat saya, dia melihat terang. Kan seperti itu. Betul? Maka besar di sisi supaya kamu jangan melihat iblis, tapi biarlah iblis itu melihat kamu. Kamu tuh ada Tuhan, ada terang, sehingga mereka akan lari. Beberapa kali kita doa di gunung. Pelayanan waktu lalu itu, saya lihat gunungnya dinaiki nggak mau, kaki itu seperti ditali. Kita memang gitu benar angker. Kayak ditali, nggak bisa jalan. Tapi kira aku tahu skillku kecil kok. Ini apa? Kena asam urat. Katanya semua selesai. Baiknya cicip piye gitu. Oh, sekali ditaleni, oh kurang ajar. Terus kita berhenti di situ, kita berdoa, kita jalan. Iblis itu bisa menyibak jalan ini mereka begini, masih bisa menyibak. Kita ada kesepakatan. Kita berdoa di situ ya, waktu di gunung apa itu ya. Kita begitu kita sepakat gitu ya. Ayo kita harus sampai puncak. Kayak kemarin. Sepakat naik. Iblis itu dia bisa masih siap jalan. Naik sampai puncak. Ternyata di atas itu ternyata ada tempat ular. Ternyata seperti rumah lagi. Seperti itu bentuknya seperti itu. Memang terus kita berdoa di situ. Waktu itu di gunung apa itu? Memang iblis marah. Orang gila itu marah, maki-maki sendiri, berjalan mengelilingi gunung itu. Memang. Tapi kita percaya, kita sudah berdoa di situ. Nah, begitulah kalau kita mengalami, kita bersama Tuhan. Tidak usah takut. Kalau kamu takut itu ditipu oleh iblis. Tapi kalau kita percaya dasarnya, imun tubuh kita akan tinggi. Ya kan? Saya waktu COVID tidak kena COVID. Karena imun saya tinggi, sama-sama muter boleh orang sakit, orang mati juga kita kuburkan, tidak ada yang boleh menguburkan. Karena imun kita tinggi, kita percaya, pakai firman, tidak ada yang kita takut. Selain lagi kita kembali ke firman, kita bersama Tuhan, kita akan jadi penolong siapapun itu. Dan kita menjadi penolong diri kita sendiri, untuk kita menolong keluarga, teman atau sahabat-sahabat kita. Ya, inilah saya juga nggak tahu kalau memang ternyata saya itu Esther. Saya punya kekuatan ini saya baru sadar. Dulu memang dari Tuhan lah yang memberi kekuatan, karena saya tetap gandul Gusti, katanya Mbak Yuli itu. Ya Mbak Yuli senengnya gandul Gusti ya. Kalau kita hidup sudah mengutamakan kerajaan Allah di atas segalanya, kita tidak akan pernah khawatir. Hidup kita tidak akan pernah khawatir. Apapun itu. Esther bisa berdiam, Esther melakukan itu aja, dia nggak melakukan apa-apa, saja perintah terjadi. Ya kan? Kalau Esther nggak diam aja, nggak tahu nih sekarang itu bagaimana kejadiannya. Nah, ada orang-orang yang dipakai Tuhan sangat luar biasa, makanya siap untuk dipakai Tuhan. Keluarga bisnis, makanya kita kan, ayo kita siap gimana kita menata hidup kita untuk percaya dan tetap kembali ke firman. Tuhan bekerja melampaui situasi yang mustahil. Dari posisi tanpa kuasa, Esther dipakai Tuhan untuk menggagalkan rencana Haman. Ya kan? Rencana Haman, orang-orang Haman itu kan
iblis pakai aman ya. Nah, kita jangan mau ditipu iblis, karena Tuhan Yesus sudah bersama kita. Kalau kita tertipu, lucu kan? Tuhan sudah ada di dalam kita. Kita jangan sampai tertipu, makanya kita harus kuat dan fokus. Percaya, Tuhan akan bawa kita semakin lagi. Dan kita yang paling nyaman itu apa? Setiap saat kita ini damai sejahtera yang kita cari. Ya kan? Kalau orang banyak pikiran kan bingung. Tapi beda kalau kita damai sejahtera. Kita ketemu orang itu kelihatannya kita tuh senyum terus nih. Uangnya banyak ya kan? Gendut gitu ya. Karena kita damai sejahtera. Kita dekat orang, dia pun ikut bersuka cita. Kadang kita ketemu orang, kamu kok datang kesini lagi ya kan? Kesini loh. Kadang kita sering dipanggil ya, yuk ikut makan ke kafe, diajak ngobrol tak lupa. Ya kita bersuka cita kalau kita bisa menjadi saluran berkat. Itu yang terpenting. Istilahnya imbas ya, dari kita jadi terang itu enak. Tidak perlu bayar mahal, betul? Apakah bayar mahal? Puasa 40 hari? Puasa 3 hari? Saya tidak pernah puasa, maaf ya. Saya memang sampai sekarang tidak pernah puasa. Tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan pemberiannya itu baik-baik. Tidak pernah pemberian Tuhan itu jelek. Saya sadar kalau sedang masalah itu setan, tapi saya percaya kamu tidak akan pernah bisa membohongi aku, karena Bapakku yang menopang aku, yang menuntun aku. Makanya iblis tidak mau dengerin, tidak mau ngomongin aku, kamu kesini Pak. Nah, kalau kita kuat, iblis yang kalah malahan. Setelah Ester taat, bangsa Yahudi diselamatkan dan hari Purim ditetapkan sebagai peringatan. Melihat seberapa bukti bahwa irama yang taat selalu menghasilkan kemenangan dan kesaksian. Ya kan? Kesaksian dari Ester ini luar biasa, apalagi nanti tokoh-tokoh yang lain. Silakan kalian nanti gantian ya. Kalian sebagai saksi, kalian menjadi Boaz, Junike, yang satu itu besok kita baptis sebagai tahu identitasnya ya. Orang yang mendapatkan terang, sukacita dan kegirangan kehormatan. Nah, siapa yang mau dipakai Tuhan? Semua kan? Bukan hanya dipakai, tapi lebih lagi kita memang tetap harus menjaga iman kita. Sampai kapanpun dan sampai kapanpun kita tetap harus memang kita jaga. Nah, itu kisah dari Ester ya. Nah, Allah di tempat Allah untuk Ester itu ditempatkan Allah untuk suatu tujuan khusus. Kita pun satu-satu ada namanya masing-masing ya. Kalian punya tujuan khusus, yaitu satu cuma sama Tuhan. Jangan biarkan rasa takut itu menghentikan panggilanmu. Jangan sampai menghentikan panggilanmu. Itu adalah tipuan iblis. Dan kita tidak bisa harus bayar. Ya kan? Tidak usah bayar. Bayar dengan apa kita? Kita tidak bisa bayar Tuhan. Penebusan Tuhan tidak bisa bayar. Tapi kita menyukakan hati Tuhan. Kita bersyukur aja. Setiap saat aja memuji menyembah pada saat kita ada di jalan. Selalu bersyukur. Tuhan mau mendengarkan kita. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Itu aja. Kuncinya di situ. Dari situ kita akan merasa bahwa semuanya baik. Makanya nanti kita akan damai sejahtera dan tidak khawatir. Orang khawatir kan terlihat tuh dari wajahnya, khawatir ada masalah, ya kan? Lain dengan
begitunya kita dari kemarin ya mau berangkat khawatirnya sekalian sampai Mbak Yuli itu Mbak Nika tahu khawatir saya tapi saya percaya semuanya akan baik. Itu apa? Kan kita dipending, iman saya dipending supaya nggak berangkat. Tapi aku percaya di situ ada pekerjaan Tuhan. Nyatanya luar biasa kan yang menanti kita. Jadi kita nggak usah takut. Makanya saya juga nggak takut karena saya tahu Bapak yang menolong saya. Tuhan selalu bersama. Saya takut, saya nggak ada takut. Karena saya takut. Kalau saya takut, nanti saya semakin ketakutan itu semakin kita seperti begini. Semakin kita takut, kita tidak bisa. Nah, seperti itu. Tapi kita bilang tidak saya takut, saya takut, saya percaya. Berjalan terus berjalan. Perjalanan kita tegar dan kita sama matang, bahkan bisa lari. Iblis mau kaki kita tetap diikat supaya kita tidak berjalan. Kita tahu panggilan-panggilan kita, kalau kita tidak berjalan berhenti, iblisnya suka cita. Kalau kita tetap berjalan, saat kita berjalan, kita akan menuju bahkan kita kembali ke firman. Bagaimana? Apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita dengar, dan apa yang tidak kita pikirkan, disitulah semuanya akan diberikan Tuhan. Tanpa kita mengerti. Bahkan yang kita pikirkan ternyata kok lebih ya. Percaya, ya kan? Kita sudah membuktikan step by step. Saya sering terbawa di situ. Dan dari situ saya juga tidak takut. Di mana kita bisa melakukan pekerjaan yang mustahil. Saya ada di sini. Saya memang kemudian saya bisa melakukan pekerjaan pajak. Saya bisa sekolah tidak berani kerja. Sampai saya berani, saya bisa melakukan apa? Saya bisa berani dihadapkan dengan dimana sebagai penolong di pengadilan ya. Di pengadilan harusnya saya harus belajar ilmu hukum. Tapi ternyata Tuhan mendampingi saya untuk melakukan itu, saya berani dan saya menang. Padahal saya tidak sekolah hukum. Saya percaya, saya dituntut teman saya hukum. Cuma diberitahu, begini loh Mbak Indri, begini. Oke, kamu berani. Aku tidak berani ya. Wani bersama Tuhan. Oke, biasa. Tapi kan dikomen Tuhan dah. Iya, biasa. Tidak ada yang susah itu semua itu. Saya berani, ya kan? Saya berani. Padahal kalau saya di pengadilan itu, saya harus tahu belajar hukum-hukum. Tidak usah. Sudah ada teman saya yang beritahu pasal-pasalnya dan cara menghadapi bagaimana tata cara. Kalau aku tidak mau, aku tidak punya pengalaman atau saya punya skill sampai di sini. Sampai akhirnya masalah hukum banyak yang tanya, kamu bisa selesaikan. Kita tidak ada ragu-ragu saja. Kita bisa menolong siapa saja. Makanya ambil yang tidak pernah, coba diperhatikan, coba kita pelajari. Dan pasti ngasih hikmah dan manfaat. Saya suka itu. Saya mengadakan Tuhan. Saya percaya Tuhan kasih saya marifat. Bukan hanya keberanian, marifat bagaimana menyelesaikan semua itu. Saya nanti yang saya Tuhan, untuk tempat ini pembicaraan, tahu-tahu ngomongnya apa nanti yang keluar apa. Pembelaan Tuhan itu luar biasa. Bagi anak-anaknya memang benar-benar gandul Gusti. Itu. Cuma kalau di sini aku agak takut salah bimbang. Tapi aku mau. Ini panggilan. Seperti hanya kalian. Makanya PCC itu bukan hanya gereja atau pujian penyembahan, tapi apa? Kalian dimulihkan supaya kalian itu ikut belajar
bawa kita untuk naik. Yang penting itu hidup kita, keberanian kita ini. Jangan sampai ditipu iblis. Itu aja. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita tetap fokus ke Tuhan. Gunakan doa dan imam sebagai fondasi sebelum bertindak. Ini satu. Kita berdoa, Tuhan kasih aku Tuhan, kasih aku hikmat, marifatmu untuk memutuskan segala sesuatunya. Kalau kita sudah tanya itu, pasti akan terjadi. Dan kita harus berdoa, apalagi kita sering doa sepakat ya, 1-2 orang berdoa, apalagi kita doa sepakat. Pasti yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengubah situasi mustahil. Ya kan? Lihat nanti pengalaman-pengalaman sampai sekarang kan, lihat semua pengalaman itu. Nah, untuk ini lagi, yuk maju lagi bersama Tuhan. Bagaimana yang tidak mustahil menjadi mustahil. Bahkan Tuhan akan memberikan yang lebih-lebih yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan. Firman-Nya Tuhan seperti itu, iya dan amin pasti. Ketaatan mendatangkan sukacita dan kemenangan. Apa ujungnya? Merdeka. Terima kasih. Yesus berkati. Tuhan berkati firman-Nya. Ya, seperti tadi katanya kan semua nanti akan dapat giliran. Enak-enakan ya, Tuhan ibadah toh duduk, ya harus ikut bicara di sini ya. Ini masalah identitas diri ya, Esther ya. Esther. Ini masalah identitas diri. Kenapa? Karena kita kan temanya sudah 2 bulan ini kan tentang panggilan ya kan? Tentang mengerjakan panggilan. Kalau kita nggak ngerti kitasnya sendiri, nggak akan bisa ngerti aku dipanggil untuk apa gitu loh. Misalkan apa? Palu dipakai untuk apa? Untuk nyendok makanan? Kan enggak. Untuk apa? Pukul paku, ya kan? Jadi masing-masing kita ini punya bagiannya sendiri. Ya, tangan dipakai untuk apa? Jalan. Jajan dulu. Ya, untuk memegang, mata untuk melihat. Ya. Terus kemudian bagian kita adalah tubuh Kristus, bagian tubuh Kristus. Kita semua punya bagian kita sendiri-sendiri. Ya kan? Nah, ini hari ini tentang Esther. Ini sangat luar biasa. Esther ini sedemikian luar biasa, tapi dia bukan wanita yang tomboy loh ya. Kalau wanita yang tomboy dia nggak akan diangkat sebagai permaisuri raja. Ya, Esther ini sangat lemah lembut, ya kan, baik hati dan tidak sombong. Ya, dia juga nggak senang dandan tapi dia mau berlatih untuk dia indah di mata raja, ya kan. Dan dia punya ketika dia sadari dia punya bangsa yang akan dimusnahkan, dia mau, dia tidak berpikir dirinya sendiri. Tetapi ketika kita tidak egois dengan diri kita sendiri, Tuhan mau bekerja bersama-sama dengan kita. Amin. Ya, siapapun kita. Yang lainnya siap ya. Nanti ada Mas Boas ya, sebagai Boas, apa sih panggilannya? Ya, sebagai Yunika, siap? Amin. Kita percaya tentang Esther, hari ini diberkati tentang Esther, amin. Ya, yuk kita deklarasikan tentang Esther ini ya. Ikutin ya, deklarasi ini ikutin ya. Supaya ini juga terjadi dalam setiap kita, amin. Ya, mau deklarasi harusnya berdiri ya. Mau deklarasi duduk kurang abdol. Mari berdiri. Tirukan saya ya, terutama Esther ya. Yuk tirukan. Saya percaya. Saya ditempatkan Allah untuk tujuan yang mulia. Saya menolak rasa takut yang mencoba menghentikan langkah saya. Saya memilih berdoa
percaya, dan bertindak dalam iman. Saya mendahulukan kerajaan Allah di atas kepentingan pribadi. Saya yakin Tuhan sanggup mengubah setiap keadaan yang tampak mustahil. Dalam ketaatan, saya akan berjalan dalam sukacita dan kemenangan, sama seperti Esther, dipakai untuk menyelamatkan bangsa saya, keluarga saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, bahkan musuh saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih untuk teladan Esther yang mengingatkan kami bahwa Engkau menempatkan setiap kami untuk tujuan yang besar. Kuatkan kami agar tidak dikuasai oleh rasa takut, tetapi hidup di dalam doa, iman, dan ketaatan. Ajari kami untuk selalu mendahulukan kerajaan-Mu dan percaya bahwa Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Pakai hidup kami Tuhan untuk membawa sukacita, damai sejahtera, kemenangan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri pada hari ini dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Bapa yang penuh kasih, saat kami meninggalkan tempat ini, kami percaya Engkau menempatkan kami di dunia untuk tujuan yang mulia. Sebagaimana Engkau menempatkan Esther pada waktunya. Berkati langkah-langkah kami, supaya kami berjalan dengan iman, bukan dengan ketakutan. Penuhi hati kami dengan keberanian untuk melaksanakan panggilan-Mu, dan dengan hikmat untuk selalu mengutamakan kerajaan-Mu. Tuhan yang berkuasa atas situasi yang mustahil, nyatakan penyertaan-Mu dan setiap pekerjaan tangan kami. Kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita dan kemenangan yang dari-Mu menyertai kami sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami menerima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semuanya sepakat menerima berkat daripada Tuhan. Kita berkata, amin. Merdeka. Yesus memberkati. PCC diberkati. Merdeka. Yes.